Halo Sobat Sebisik, balik lagi nih sama kita di Sebisik serba-serbi ngobrol asik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol asik nih nantinya, kayaknya kita harus kenalin diri dulu gak sih? Bener banget. Karena katanya tak kenal maka Sayang, tak harus dong. Boleh dong dikenalin dulu. Oke teman-teman, nama aku Sa'ad Hibatullah. Dan aku Nada Ratu Nazala. Ya. Nah, di episode kali ini nih Nad, kita bakal ngebawain tema yang sangat menarik banget. Aduh, apa tuh temanya? Temanya adalah Shining with Public Speaking. Public speaking ya. Berarti ngomong-ngomong tentang public speaking. Public speaking itu kan berbicara di depan banyak orang ya. Benar-benar. Tapi nggak semua orang loh bisa berbicara di depan banyak orang. Ya. Ada juga yang ketika berbicara tuh dagdikduk seru. Iya, pasti. Tapi public speaking juga punya banyak banget manfaatnya. Dari mulai meraih prestasi melalui public speaking, dan juga public speaking itu bisa menghasilkan cuan-cuan. Nah, benar banget. Tapi Nad, ngomongin soal public speaking, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Yang sangat berpengalaman dalam bidang public speaking, apalagi dalam penyiaran radio dan juga MC Wedy. Siapa tuh tamunya? Langsung aja kita panggilin Dede Restu. Oke. Apa kabar nih Kak Dede? Alhamdulillah baik. Kalian gimana baik? Alhamdulillah. Syukur kalau baik ya. Boleh nih Kak Dede, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, boleh kali ngenalin diri dulu supaya Sobat Sebisik makin kenal. Ya, karena tadi juga tak kenal maka Pas saya. Tak harus. oh, beda ya ternyata. Boleh perkenalan dulu ya. Boleh. Nama aku Dede Restu. Iya. Kalian bisa panggil aku Dede aja ya. Boleh ya. Aku kesibukan sekarang karena penyiar radio dan MC wedding, mungkin penyiar radio nggak ada hentinya ya. Iya. Terus siaran radio gitu dari Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam 6 aku siaran radio tuh di NJ Radio, tepatnya di kota Bandung ya. Iya, kota Bandung. Berarti Kak Dede ini sekarang yang lagi sibuk-sibuknya ya. Iya, lagi sibuk-sibuknya. Kuliah juga. Aduh banget pasti ya. Bagi waktunya lumayan ya. Lumayan bagi waktunya. Lumayan capek lah ya. Iya. Tapi kalau enjoy ya nggak ngerasa capek dong lagi. Yang penting bercuan lah ya. Itu bener banget sih, itu poin utama. Ngomongin hasil cuan ya. Iya betul seperti itu. Ngomongin tentang penyiar radio. Iya, boleh. Aku pengen tahu nih pengalaman Kak Dede di penyiar radio dari awal banget nih. Dari awal banget nih. Sampai ini bisa jadi sekeren ini. Boleh. Mungkin merintis karir dari penyiar radio sulit tapi gampang. Sulit tapi gampang ya. Karena memang sulitnya tidak pernah ada dalam list cita-cita. Gampangnya ya enjoy aja gitu kan. Berarti nggak pernah nyita-nyitain jadi penyiar radio? Nggak ada sama sekali. Dari kecil juga buat apa sih jadi penyiar dan lain sebagainya kan. Sama aja cita-cita jadi pilot loh. Iya benar, itu cita-cita jadi penyiar radio. Tapi Qadarullah ya. Pengalaman dari awal merintis jadi penyiar radio tentunya pasti belajar dulu ya. Pasti ada gurunya, pasti ada mentornya. Berapa lama tuh? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Sekolah radio tuh masih di Bandung. Iya, sekolah. Di Bandung sini, di Bandung. Iya, di Bandung masih di Bandung. Di kota juga, dekat sih, dekat studio. Setelah itu coba masukin lamaran, masukin CV ya ke NJ Radio, dan alhamdulillah nggak lama langsung ada panggilan. Di training 3 bulan di sana, jadi penyiar tetap lah sampai sekarang. Gitu. Berarti sekali ngelamar langsung dapet. Iya, harus gitu kan, harus sat-set gitu kan. Keren banget. Nah tadi kan udah nyeritain pengalaman tentang penyiar radio. Sekarang di bidang MC wedding mungkin boleh diceritain nggak? Dari awal juga nih. Iya boleh. Oke. Dari awal juga tentang MC wedding. Sama sih MC wedding juga nggak ada dalam list cita-cita. Sama juga. Sama semuanya. Tapi karena memang bercuan jadi semangat gitu. Cuan lagi kali-kali. Cuan lagi kan. Iya, ujung-ujungnya cuan kan. Iya, betul. Awalnya dari penyiar radio dulu. Karena sebenarnya MC wedding itu bisa kita latih di penyiaran radio gitu. Karena orang-orang penyiar radio itu adalah orang-orang yang jago ngomong. Percaya kan? Sama-sama public speaking berarti. Iya, sama-sama public speaking. Jadi ketika orang yang bisa
siaran radio tentu jago MC weddingnya, apalagi MC tentu. Tapi kalau yang MC aja belum tentu dia jago siaran radio seperti itu. Kalau cerita dari awal tentang pengalaman MC wedding, mungkin untuk personal branding sulit dan lain sebagainya, susah job dan lain sebagainya. Tapi ketika di branding, dan aku yakin bahwasanya setiap langkah yang aku temui, setiap langkah yang aku tekuni ini pasti akan berbuah, dan alhamdulillah sekarang job di mana-mana. Itu keren banget. Nah, kayaknya kita udah kenalan ya sama Kak Dede, udah tahu pengalaman-pengalamannya. Gak sabar nih buat lanjut ke sesi berikutnya. Makanya buat Sobat Sebisik, stay tune terus di Sebisik. Dari mana lu ada? Sorry banget gue telat. Tadi habis ngerjain tugas dulu, Nat. Tugasmu. Beneran gue mah. Tadi juga gue di jalan macet gitu, panas. Ini gue kan haus. Nah, haus kan? Kebetulan nih, gue punya teh tarik KL. Cobain deh. Belum ya? Iya dong, cobain. Enak banget kan? Seger banget. Seger banget pasti. BTW, gue kalau mau beli gimana ya? Nah, kalau mau beli langsung aja hubungin Instagramnya tehtarik_KL. Waduh, gue beli sih. Buat anak kampus juga. Halo Sobat Sebisik, selamat datang di Seruan Bertanya. Nah, dari tadi kan kita udah nanya-nanya ya ke Kak Dede. Cuman di Serta ini bukan kita nih yang nanya. Iya, Pak Benar. Tapi yang nanya itu adalah Sobat Sebisik. Waduh, pastinya menarik banget ya. Pasti dong. Kak Dede juga kayak udah gak sabar nih buat jawab-jawab pertanyaannya. Boleh langsung nih ke saat pertanyaan pertama. Ke pertanyaan pertama dari @rutube E-nya 3. Sebutin ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih hal yang terpenting yang perlu diperhatikan ketika menjadi penyiar radio dan MC agar tetap terhubung dengan pendengar dan penonton? Boleh dijelaskan mungkin? Hal yang terpenting agar tetap terhubung gitu kan, tetap ada koneksi dengan audiens, tetap ada koneksi dengan penonton gitu kan. Ya tentunya kalau untuk siaran radio ngobrolnya harus nyambung. Ngobrolnya harus nyambung tetap. Ketika ada telepon nih atau request dari orang-orang yang mau request lagu dan lain sebagainya, kita ikutin cara ngomongnya dia tuh seperti apa. Karena kan radio juga ada 3 kelas ya. Yang pertama mungkin kelas 1. Untuk kelas 1 itu orang-orang kantor yang dengerinnya. Yang kedua ada kelas 2. Kelas 2 itu orang-orang yang pertengahan, katakanlah menengah ke atas. Dan ada juga yang kelas 3. Nah, kelas 3 itu biasanya radio dangdut. Betul, radio dangdut yang biasa didengarin sama pedagang-pedagang di pasaran dan lain sebagainya. Nah, ketika kita di radio dangdut nih ya, contohnya ya di radio dangdut, tentunya kita harus ngobrolin seputar orang-orang yang lagi dagang dan lain sebagainya, supaya nyambung ngobrolnya, ada chemistry-nya dapat di situ. Untuk siaran radio, kalau untuk MC tentunya eye contact dong, ya kan, dan jalin interaksi dengan audiens. Jangan sampai kita itu monolog, tapi harus kayak dialog gitu, bertanya apa kabar dan lain sebagainya. Itu akan tetap terjalin hubungannya dan merasa orang lain itu, audiens itu dianggap sama kita gitu. Jadi buat penyiar radio itu ada kelas-kelasnya juga. Iya, jelas ada kelasnya. Jelas. Aku baru tahu, ternyata harus memperhatikan audiens juga. Benar-benar. Iyalah. Benar ya. Dan jadi, kalau penyiar radio itu MC itu harus interaktif gitu ya. Jelas dong, harus interaktif. Jadi penyiar radio dan MC itu kan audiens juga diperhatiin ya. Apalagi kamu atau ya. Bisa dong, Mbak. Oke, next ya. Lanjut nih ke pertanyaan kedua dari Raden. Bagaimana caranya public speaking membantu dalam membangun kepercayaan diri dan menonjolkan personal branding? Berbicara tentang public speaking, jelaslah yang paling penting itu public speaking sebenarnya. Menunjang karir, menunjang pendidikan dan sebagainya. Makanya ada peribahasa orang-orang entertain berbicara komunikasi yang baik, public speaking yang baik adalah awal rezeki yang baik. Karena orang yang bagus. Ya, cuannya juga bagus. Cuan deh. Jelas dong. Seperti itu. Jadi ketika public speaking menunjang segalanya, personal branding dan lain sebagainya. Dan ketika kita jago public speaking,
mau kita agak kurang di matematika kah, kurang di sosiologi kah, dan lain sebagainya, ketika jago public speaking itu akan tertutupi. Cenderung orang-orang yang motivator, yang jago public speaking kelihatannya keren kan? Keren Ya kan? Tapi belum tahu ya. Iya, tapi belum tahu kan di belakangnya seperti apa. Nah itu. Jadi kuncinya public speaking itu benar-benar membuka semuanya, Bang. Mengetuk segala pintu rezeki itu public speaking sebenarnya. Keren. Bagus. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Oh, terakhir. Siap. Dari Rahma.putri. Pertanyaannya adalah, apa tantangan menjadi seorang penyiar radio dan juga MC? Tantangan terbesar nih, Kak. Waduh, tantangan terbesar. Pasti banget ya ada tantangan. Yang berat banget. Pastilah, semuanya juga pasti ada tantangan ya. Hidup juga ada tantangan, dapetin dia juga ada tantangan gitu kan ya. Tantangan terbesar bagi aku di penyiaran radio ya tentunya ngobrol dengan audiens sih. Karena kan nggak semua audiens bisa ngertiin kita. Terkadang ada audiens, kenapa lama nih request lagu ini kok nggak diputer-puter? Padahal kita kan banyak. Apalagi radio kelas 3 tuh, radio dangdut, bener-bener wah. Banyak juga. Banyak banget yang kayak gitu. Dan ketika request lagu itu tidak kita puterin, ya maka akan ada timbal balik kepada kitanya. Kita dibenci kah? Atau kita diomongin kah? Iya. Sampai dibenci gitu. Pasti itu, pasti ada seperti itu. Berat resikonya lah. Iya, lumayan ya ternyata. Lumayan. Sampai kayak gitu ya. Radio padahal. Radio. Oke. Sekarang pas MC. Iya, Kalau MC juga tantangan terbesarnya ya itu sih. Ke distract dan lain sebagainya itu pasti ada. Dan ketika rondon yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang di lapangan terjadi. Jadi pasti kita juga harus tiba-tiba ngerubah apa, kita harus siap. Nah gitu, harus sat-set pokoknya. Nah, tadi kita udah maparin 3 pertanyaan dari para Sobat Sebisi, dan 3-tiganya kejawab semua ya. Alhamdulillah. Nah, kita pasti nggak sabar nih buat lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Ya. Makanya buat Sobat Sebisi, stay tune terus, jangan kemana-mana. Halo Sobat Sebisi, selamat datang di Tantangan Asik. Nah, sebelum kita masuk ke tantangannya nih Kak Dede, aku pengen tahu dulu nih, sebagai penyiar radio, Kak Dede suka ngisi program apa sih? Kalau aku ngisi program di radio itu retweet ya, atau request so sweet itu biasanya. Request so sweet. Iya. Gitu ya. Nah, kebetulan kita lagi ada di Tasik nih ya. Oh, ini Tasik? Tantangan Asik. Tantangan Asik ya. Oke, Jadi tadi siap. suka ngisi program Retweet, iya. request so sweet. Iya, itu. Nah, kita pengen nantangin nih Kak Dede. Nantangin? Nantangin dong. Siapa takut Udah kecil dong. ya, udah kecil banget. Kita mau nantangin, kita coba nge-challenge opening siaran radio dulu deh, openingnya. Boleh openingnya di waktu gak? 30 detik, 30 detik. cukup ya, 30 detik. Cukup untuk Kita opening. mulai ya, kita hitung bareng-bareng. Siap. Oke. 3, 2, 1. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bertemu lagi bersama Restu di sini di NG Radio Youth Streaming Station. Tentunya masih di acara Retweet Request So Sweet yang tentunya akan menemani kamu dari jam 3 sampai jam 6 nanti. Tetap stand terus di NG Radio Youth Streaming Station. Wih, keren banget. Keren banget ya. Keren Kali itu banget. bisa lancar gitu ngomongnya, maksudnya kayak cepet banget kok bisa. Dan tertata gitu Iya ya. Keren ya. banget ya. Udah di luar pikiran banget ya. Iya. Tentunya pasti ada jam terbang yang tinggi dong ya. Panggung yang banyak juga gitu. Nah, tadi kan udah ditantang opening ya. Sekarang saya mau nantang lagi nih. Boleh nggak sih? Boleh banget Boleh dong. Boleh. Tantangannya adalah closing. Closing. Tadi opening, sekarang closing. Closing. Boleh sekali. Waktunya 30 detik, cukup ya? Cukup banget. Karena kita hitung 3, 2, 1. Waduh, NG Radio Youth Streaming Station, tentunya kita sudah ada di penghujung acara. Tidak terasa ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore, 5 menit lagi sudah jam 6 pas. Saatnya Restu pamit dan tentunya jangan sedih ya, karena
besok di hari yang berbeda, jam yang sama bakal bertemu lagi dengan Restu di Retweet Request So Sweet. Terima kasih atas segala perhatiannya. Restu pamit. Bye-bye. Ini mantap. Opening lancar, closing juga lancar banget ya. Tapi udah yang terlatih banget. Benar banget. Opening lancar, closing lancar, tapi akad mah belum tentu ini tuh ya. Aduh, belum tentu kayaknya. Jadi udah mulai nanya nih apa? Jelas harus. Nih, kayaknya ini bukan tantangan lagi ya buat Kak Dede. Udah kecil banget ya. Jadi kita kurang menantang ya kayaknya tadi karena Kak Dede ini udah pro banget, udah biasa ya. Pro banget kita ya. Ngomongin tadi kita udah ngeliat sendiri ya, Kak Dede ini siarannya cakep banget, intonasinya lancar, ngomongnya juga lancar. Aku pengen tahu dulu nih and triknya nih Kak Dede. Saran buat para pemula ya. Bener banget. Yang mau terjun ke dunia entertain gitu ya. Iya. Buat teman-teman yang mau terjun ke dunia siaran atau terjun ke dunia entertain ya, karena penyiar radio tuh orang-orang entertain. Tentunya yang harus dilatih dan dipersiapin pertama kali jelas niat tuh. Niat harus niat dulu, udah niat langsung mental dan terus banyakin baca buku deh. Oh iya benar. Bener itu. Ya, pengaruhnya bener-bener besar banget gitu. Berarti Kak Dede juga suka banget nih buat baca buku. Suka, harus itu. Jadi kebiasaan sehari-hari sih. Pokoknya ada peribahasa bagi orang-orang penyiar radio itu. 1000 buku yang kamu baca, maka akan 1001 kata yang akan keluar dari mulutmu. Seperti itu. Ketika nih ngomongin buku kan jadi. Buku itu bisa diganti sama video nggak sih? Maksudnya kita literasinya pakai video bisa nggak sih? Literasi pakai video? Iya, kita ngelihat gitu. Luar biasa ya. Mungkin ada zaman sekarang ya. Zaman sekarang orang-orang ada males ya baca buku. Jadi, ya itu tantangannya itu sih sebenarnya males baca buku. Karena memang tergantikan oleh tren-tren gitu kan. Iya. Tapi tidak bisa harus dipaksain sih baca buku. Karena ketika kita baca di HP dengan baca buku yang benar-benar buku, itu akan jelas berbeda. Iya. Kalau kita baca buku nih yang benar-benar buku gitu tentang public speaking, tentang siaran radio, tentang MC dan lain sebagainya, itu akan fokus ke buku itu. Tapi ketika di HP, ketika ada notif dari Ayang itu nggak pasti langsung bukan notif Ayang ya kan? Iya, karena tetap prioritas kan. Ayang itu tetap prioritas ya. Jelas dong. Nomor pertama itu. Iya, nomor pertama. Benar-benar. Jadi yang paling penting tips and triknya itu adalah rajin membaca buku. Rajin membaca buku, jangan malas gitu kan. Iya. Scrolling terus. Dan ketika mau terjun awal-awal itu jangan pernah bandingin langkah pertama kita dengan langkah ke 1000 orang lain. Jelas akan berbeda. Orang lain jam terbangnya sudah tinggi, orang lain panggungnya sudah banyak. Kita baru terjun udah pengen kayak orang lain. Mikirlah gitu kan ya. Tetap kita harus dari awal dulu, merintis dulu. Iya, ada proses dulu. Jadi kalau kita selain membaca, kita juga harus mengetahui ya posisi diri sendiri. Iya, harus menentukan. Karena kan kebanyakan orang ini gak senang dengan proses gitu. Iya, apalagi hasil. Iya, kebanyakan Gen Z itu seperti itu. Kebanyakan. Iya sih Gen Z. Tapi aku benar-benar menghargai proses gitu ya. Menghargai proses. Dan untuk bisa seperti ini tuh bukan hal yang mudah gitu. Jerit payah dari awal, merintis, jatuh bangun, pahit manis kehidupan udah kerasa gitu. Udah kerasa. Pasti ada tantangannya ya. Jadi pasti. Para pemula juga jangan langsung gampang mengeluh gitu. Jangan gampang mengeluh. Ya udah nikmatin aja gitu prosesnya gitu. Gitu. Aku dapat pelajaran banget sih dari situ. Pasti ya. Kita harus menghargai proses. Iya, menghargai proses. Karena yang benar-benar harus dihargai itu bukan masalah hasil. Masalah hasil kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Prosesnya aja. Jalanin aja lah dulu. Iya, karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Proses kita besar sekarang, ya insya Allah kita akan menjadi orang yang besar. Seperti Amin ya Allah. Keren. Apakah kalian berdua tertarik jadi penyiar radio? Aduh. Gimana cuan? Cuan ya. Gimana cuan? Tapi dia tadi juga udah ada, keren nih. Gitu mulu ya. Bener-bener. Nih, aduh, kayaknya sayang banget nih ya obrolan kita kali ini udah mau berakhir nih saat. Iya. Tapi sobat sedisik tenang aja, karena kita juga bakalan lanjut di episode berikutnya dengan topik yang jauh lebih seru pastinya, benar ya. Makanya nih buat sobat sedisik, semoga obrolan kita dari awal sampai akhir ini mendapatkan banyak pelajaran dan manfaat ya. Dari Kak Dede juga, aku ucapkan terima kasih juga. Sama-sama ya. Dan juga
sharing-sharing ya bareng Iya, kita. siap, Itu sama-sama. ilmunya mahal banget nih, nggak bisa. Kak Dede aja udah apa ya ngalamin jatuh bangkitnya gitu ya. Betul, Kita betul. dengan nonton aja udah dapat ilmu banyak banget ya Banyak dari inspirasi Kak. yang bisa kita ambil lah ya. Benar banget nih. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan acara Sebisik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, kita bakal ada pantun dulu nih. Bener nih, buat pantun. Pokoknya kalau nggak pantun tuh nggak cakep lah ya gitu. Boleh nih pantun ya. Ke kota Banda membeli salad. mampir dulu ke Kediri. Cakep. Saya Nada. Dan saya Saad Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebisik. Serba berbiji ngobrol.